Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristian Hanafi dengan NIM 189. Di sini saya akan menjelaskan soal example 5.2, 5.5, 5.7, 5.8 dan 5.9. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa merecord dari laptop dikarenakan kamera laptop saya rusak dan mikrofon laptop saya juga ternyata rusak. Jadi terpaksa saya melakukan recording seperti ini, Bu. Jadi izinkan saya memulai ya, Bu. Jadi untuk 5.2 sendiri itu isentropic relation for ideal gas. Dari soal ditunjukkan bahwa untuk proses reversible adiabatik isentropik pada gas ideal dengan Cp konstan berlaku T2 per T1 sama dengan P2 per P1. Lalu dengan menggunakan persamaan entropi ideal gas delta S sama dengan 0 untuk gas ideal, perubahan entropi umum ditulis dengan rumus berikut. Lalu karena proses reversible adiabatik isentropik delta S sama dengan 0, maka didapatkan rumus 0 sama dengan Cp ln T2 per T1 sama dikurang R ln P2 per P1. Lalu disusun ulang rumusnya menjadi Cp ln T2 per T1 sama dengan R ln P2 per P1. Ln T2 per T1 R per Cp ln P2 per P1. Lalu digunakan hubungan Cp per Cv dan Cp sama dengan Cv plus R sehingga rumusnya menjadi R per Cp sama dengan gamma min 1 per gamma. Jadi ln T2 per T1 sama dengan gamma min 1 per gamma ln P2 per P1. Lalu dieksponensialkan kedua sisinya diperoleh T2 per T1 sama dengan P2 per P1 gamma min 1 per gamma. Entropi adalah fungsi keadaan untuk proses isentropik delta S sama dengan 0 dan bentuk entropi untuk gas ideal memisahkan kontribusi suhu delta Cp per T dt dan tekanan min R ln P. Lalu untuk soal 5.5 Cp ini menggunakan C7 per 2R, lalu T nya sama dengan 300 Kelvin. Diabaikan perubahan energi kinetik atau potensial. Lalu disuruh menentukan laju panas Q dan laju gerak entropi Sg. Rumusnya itu T2 per T1 P2 per P1 gamma min 1 per gamma. Lalu data dan konstanta yang diperoleh itu R nya itu 8,314 J mol Kelvin, Cp nya itu 7 per 2 R, lalu laju molarnya segini. Untuk Na itu dapat 1 mol per second dan Nb nya itu 2 mol per second. Lalu untuk N keluarnya 3 mol per second. Temperatur A nya itu 600 Kelvin dan Tb nya 450 Kelvin. Lalu T nya ada 400 Kelvin. Yang pertama menghitung laju panas Q, energy balance steady flow. Energy balance steady flow menggunakan rumus untuk Q itu N keluar dikali H keluar dikurang Na Ha dikurang Nb kali Hb. Karena H sama dengan Cp, tulis sebagai Q sama dengan Cp ln out, Cp sama dengan N out T min NATA NBTB. Substitusi angka, lalu didapatkan angka sebagai berikut 29,099. Dijumlahkan nanti hasilnya diperoleh negatif 8.729,7 dan hasil negatif ini menandakan panas dilepas oleh kontrol volume. Lalu ke yang kedua, yang B itu menghitung laju generasi entropi Sg
steady state entropy balance. SG itu rumusnya sebagai berikut: sigma N S keluar dikurang sigma N sin kurang sigma Qj per T. Lalu di sini satu permukaan panas saja dengan rumusnya Sg sama dengan N keluar dikali S keluar dikurang Na kali SL dan min NB kali SB kurang Q per T. Namun lebih mudah dihitung perubahan entropi relatif per stream. Untuk gas ideal pada tekanan sama, perubahan entropi dari T1 menjadi T2 delta S menggunakan rumus CP ln T2 per T1. Lalu dihitung delta S tiap pasangannya itu untuk aliran A, S keluar min SA. Lalu dapatkan rumus CP ln 400 per 600, dapatkan nilai berikut: min 11.797 Joule mol min 1 K min 1. Untuk aliran B diperoleh nilai min 3.427 mol min 1 K min 1. Lalu dikalikan dengan laju molar masing-masing. Jumlah kontribusi entropi dari perpindahan kondisi fluida energi menggunakan rumus sigma N S keluar dikurang S masuk, jadi diperoleh negatif 18,651. Kemudian ditambahkan kontribusi dari panas ke lingkungan menggunakan rumus Q per T dan diperoleh 29,099 Joule Kelvin, sehingga Sg didapat persamaan negatif 18,651 ditambah 29,099 sama dengan 10,448 Joule Kelvin. Proses pencampuran ini menghasilkan entropi karena irreversible internal pendistribusian energi antara molekul, dan kurang terjadi karena terjadi aliran panas terhadap lingkungan. Nilai positif Sg menunjukkan kerja yang tidak dapat dipulihkan. Lalu untuk example 5.7 dihitung W ideal untuk 1 mol nitrogen ideal dari kondisi awal 800 Kelvin dan 50 bar ke lingkungan 300 Kelvin dan 1,0133 bar. Konsep mengapa W ideal sama dengan delta H min T untuk proses steady flow reversible. Rumusnya itu rumus awalnya W ideal sama dengan delta H min T delta S. Ini adalah persamaan umum untuk kerja maksimum ideal dari perubahan keadaan ketika proses dilakukan secara reversibel dari lingkungan. Yang pertama itu menghitung delta H ideal gas, digunakan rumus ini integral Cp dt, mengevaluasi integral dengan fungsi Cp menggunakan koefisien polinomial, memberikan nilai. Nah, yang kedua itu dihitung delta S nya menggunakan rumus ini dikurang R ln P2 min P per P1 dan didapatkan hasil berikut. Masukkan persamaan. Nah, untuk masukin ke persamaan dari hasil masing-masing sehingga diperoleh W ideal akhirnya itu negatif 15,973 Joule mol. Negatif ini menandakan kerja dapat dihasilkan. Pada example 5.8 itu delta H min 2676,0
Gunakan W ideal untuk menilai apakah uap ini cukup menjalankan sebuah Carnot refrigerator yang menolak 2000 kJ pada 200 derajat Celcius dan mengambil panas pada 0 derajat Celcius. Formula awalnya itu kan W ideal sama dengan delta H dikurang T sama dengan dikali delta S. Untuk proses uap cair yang akhir itu 0 derajat Celcius jadi sama dengan 273,15 Kelvin. Lalu disubstitusi nilainya, W idealnya berapa, ini dimasukin, akhirnya diperoleh negatif 667,87. Refrigeration yang dimaksud membutuhkan pelepasan panas 2000 kJ pada 200 derajat Celcius. W ideal per kilogram steam hanya 667 kg magnitude, sama dengan tidak cukup untuk menggerakkan refrigerator tersebut. 1 kg steam belum bisa melakukan itu. Lalu lanjut untuk entropy generation SG menggunakan rumus M delta S min Q per T. Lalu loss worknya W loss sama dengan T kali S min Q, bentuk ekuivalen untuk kasus tanpa pertukaran panas ke lingkungan, yaitu Q sama dengan 0. W loss yang seperti rumus awal tadi. Loss work co-currentnya 7/2R. Well loss 300. Nah, dari rumus tersebut diperoleh 0,356 Joule K-1 S-1. Meskipun total laju panas yang ditransfer mungkin sama antara kedua konfigurasi, countercurrent menyebabkan pertukaran panas melintasi perbedaan temperatur rata-rata yang lebih kecil, menjadikan entropi generasi lebih kecil, lalu menghasilkan loss work yang lebih kecil dan berakibat lebih efisien secara termodinamis. Mungkin cukup sekian penjelasan example dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.